Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we of group B will show our group's work about part of speech. First, adverb. An adverb is another part of speech which is mainly used to modify a verb. Speak fluently. Again, to modify means to tell you more about a verb. Nevertheless, an adverb can also be used to modify another adverb. Adverb. Adverb adalah kata keterangan lain yang sebagian besar digunakan untuk memodifikasi kata kerja. Sekali lagi, modifikasi berarti memberitahu kita lebih banyak tentang kata kerja. Meskipun demikian, kata keterangan juga dapat digunakan untuk memodifikasi keterangan lain. An adverb can be recognized by its Number 1. Function. The principal function of an adverb is to modify or to give more information about a verb, particularly a verb another than which shows an action. Kata keterangan dapat dikenali oleh kata 1. Fungsi. Fungsi utama dari kata keterangan adalah memodifikasi atau memberikan lebih banyak informasi mengenai sebuah kata kerja, terutama kata kerja lain daripada menjadi yang menunjukkan suatu tindakan. Other function of an adverb is to modify an adjective and adverb. Modify a verb. Sample: Ahmad studies seriously. Johnny lives luckily. He never smokes. Fungsi lain dari kata kerja adalah untuk memodifikasi kata sifat dan keterangan. Mengubah sebuah kata kerja. Contoh: Ahmad studies seriously. Johnny lives luckily. He never smokes. Modify an adjective. Example: Ahmad is really diligent. Johnny is very smart. Modifikasi kata sifat. Contoh: Ahmad is really diligent. Johnny is very smart. Modify another adverb. She speaks too fast. He drives incredibly slowly. Modifikasi keterangan lain. Contoh: She speaks too fast. He drives incredibly slowly. Number 2. Form. Many adverbs and infinitively form such adverbs by adding "ly" to the adjective. Here are some examples: quick, quickly; soft, softly; strong, strongly; honey, hensely; interesting, interestingly. Nomor 2. Bentuk. Banyak keterangan berakhir di "ly". Kita membentuk keterangan tersebut dengan menambahkan "ly" pada sifatnya. Berikut beberapa contoh: quick, quickly; soft, softly; strong, strongly; honey, hensely; interesting, interestingly. But not all words that end in "ly" are adverbs. Simple: friendly, weekly, monthly. For example, are adjectives.
Tidak semua kata yang berakhir dengan li adalah keterangan. Contoh, friendly, weekly, monthly. Itu adalah kata sifat. Some adverbs have no particular form. For example, little, fast, very, never, always, often, still. Beberapa keterangan tidak memiliki bentuk tertentu. Misalnya, well, fast, very, never, always, often, still. Some adverbs have the same form as their adjective forms. For example, adjective form fast, hard, light. Adverb form fast, hard, light. Beberapa keterangan memiliki bentuk yang sama dengan bentuk kata sifatnya. Misalnya, adjective form fast, hard, light. Adverb form fast, hard, light. Number 2. Position. Adverbs have two main positions in the sentence. 1. Found. Before the subject. Example, now we will study English grammar. 2. Middle. Between the subject and the main verb. Example, often study English grammar. 3. End. After the verb or object. Example, we study English grammar seriously. Nomor 3. Posisi. Adverb memiliki 3 posisi utama dalam kalimat. 1. Depan, sebelum subjek. Contoh, now we will study English grammar. Nomor 2. Middle, tengah, antara pokok bahasa dan kata kerja utama. Contoh, often study English grammar. Nomor 3. Akhir, setelah kata kerja atau objek. Contoh, we study English grammar seriously. Second, conjunction. A conjunction is a part of speech that is used to connect words, phrase, clauses, or sentence. Conjunctions are considered to be invariable grammar particles, and they may or may not stand between items. They conjunction. Konjungsi adalah bagian dari ucapan yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, atau kalimat. Konjungsi dianggap sebagai partikel tata bahasa yang tidak berubah-ubah dan mungkin atau tidak mungkin tidak berdiri di antara item yang mereka gabungkan. Types of conjunction. There are several different types of conjunction that various jobs within sentence structure. These include subordinating conjunction, also known as subordinate conjunction join dependent clauses to independent clause. Coordinating conjunction, also known as coordinators. These conjunction coordinators are joined to or more sentence, main clauses, word, or other part of speech which are of the same synthetic importance. Correlative conjunction. These conjunctions correlate, working in pairs to join phrases or words that carry equal importance within a sentence. Conjunctive adverbs. While some instructors do not teach conjunctive adverbs alongside conjunctions, this important part of speech are what mentioned here. These adverbs always connect one clause to another and are used to show sequence.
context, cause and effect, and other relationships. When people first learn to read, they usually begin with short, basic sentences like this. My name is Ted. I am poor. I like dogs. One of the most important job conjunctions is to connect this short sentence to this some more like this. I am a boy named Ted, and I like dogs. Conjunctions rules. There are a few important rules for using conjunctions. Remember them, and you will find that your writing flows better. Conjunctions are for connecting thoughts, action, and ideas as well as nouns, clauses, and other parts of speech. For example, Mary went to the supermarket and bought oranges. Conjunctions are useful for making lists. For example, we made pancakes, eggs, and coffee for breakfast. When using conjunctions, make sure that all the parts of your sentence agree. For example, I work easily yet I'm careful. Does not agree. I work easily yet carefully shows agreement. Conjunction list. There are only a few common conjunctions. Use these words for primary functions. They present explanations, ideas, expression, consequence, and contrast. Here is a list of conjunctions commonly used in American English. And, as, because, but, for, just as, or, neither, nor, not only, so, whether, yet. Examples of conjunctions. In the following examples, the conjunctions are in both for easy cognition. I tried to hit the nail but hit my thumb instead. I have 2 goldfish and a cat. You left a bag for coming to work. Neither the bread dress nor the ample looks right on mine. My dad always worked hard so we could afford the things we want. I try very hard in school, yet I am not receiving good grades. Hi guys, today I want to make a presentation about preposition and interjection. Apa itu preposition? Jadi, preposition adalah salah satu dari 8 part of speech dalam bahasa Inggris. Kata ini menunjukkan hubungan antara object of preposition dengan elemen atau kata lain di dalam suatu kalimat. Object of preposition dapat berupa kata benda, kata ganti, atau kata klausa. Preposition adalah kata yang dikombinasikan dengan noun atau pronoun, membentuk frasa yang menerangkan kata kerja atau kata sifat. Singkatnya, preposition adalah kata yang biasanya diikuti oleh kata benda untuk menunjukkan posisi, waktu, cara, dan lain sebagainya. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih fungsi dari preposition? Jadi, fungsi dari preposition adalah yang biasanya digunakan di depan kata benda untuk kata ganti dan menunjukkan hubungan antara kata benda atau kata ganti dalam sebuah kalimat. Mereka menggambarkan posisi, waktu, cara sesuatu dilakukan, dan lain sebagainya. Dan berikut ini ada beberapa jenis preposition. Preposition sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu number 1, preposition of time, number 2, preposition of place, number 3, preposition of direction, and number 4, preposition of organ or instrument. Nah, kita akan masuk ke penjelasan yang pertama tentang preposition of time. Jadi,
Preposition of time adalah kata depan yang digunakan sebagai penunjuk waktu, keterangan waktu, ditampilkan dalam gabungan preposition dengan object of preposition, di mana gabungan antara preposition dengan objek disebut sebagai prepositional phrase. Dan berikut ini jenis-jenis preposition of time, di antaranya after, at, on, to, before, by, over, during, for, past, from, in, of, until. Dan jika ingin dibahas semua mungkin akan memakan banyak waktu, jadi saya akan membacakan 3 di antara jenis-jenis preposition of time. Yang pertama, after. After memiliki arti setelah atau juga sesudah. After digunakan untuk menunjukkan waktu setelah kejadian. Dapat juga menunjukkan situasi dan jam. Contohnya, I will pick you after 8 o'clock. Yang kedua, at. Kata at menunjukkan waktu tertentu. Waktu yang dimaksud dapat berupa jam, hari, hari libur, dan lain sebagainya. Contohnya, please meet me in my room at tomorrow morning. And yang ketiga, before. Before berarti sebelum, yang digunakan untuk menunjukkan waktu sebelum situasi. Contohnya, before New Year, my family will move to Tokyo. Baiklah, berikutnya kita akan masuk ke penjelasan yang kedua tentang preposition of place. Jadi, preposition of place menerangkan tempat atau posisi dan ditampilkan dalam gabungan preposition dengan objek preposition of place. Digunakan sebagai petunjuk posisi objek of preposition pada subjek atau objek kalimat. Adapun jenis-jenis preposition of place antara lain about, above, against, between, outside, near, along, alongside, amid, in, underneath, among, around, at, on, away from, behind, beside, of, and in front of. Sama seperti yang tadi, saya akan memberikan dan menjelaskan beberapa contoh saja. Yang pertama, aboard. Aboard memiliki arti di atas, namun pada penggunaannya tidak bisa digunakan di segala macam, hanya berlaku untuk di atas kendaraan, seperti pesawat atau kapal. Contoh, Valerie is dancing on board a ship in the party. Penjelasan kedua, above. Above memiliki arti di atas benda lain yang lebih tinggi, meskipun posisinya lebih tinggi dari benda lain, namun tidak langsung menutupi benda tersebut. Contohnya, I put my ball above my head. Yang ketiga, against. Against berarti menempel pada. Jadi, kata ini digunakan untuk benda yang menempel pada benda lain, dapat ditempel secara sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya, Robert has put the fan against the wall to make his room color. Masuk ke penjelasan yang berikutnya tentang preposition of direction. Preposition of direction merupakan jenis preposition atau kata depan yang digunakan untuk menunjukkan arah dalam bahasa Inggris. Berikut ini jenis-jenis of direction: to, into, and toward. Contohnya, we will jump into the pool together. Dan kita masuk penjelasan yang terakhir tentang preposition of arrogant or instrument. Jadi, preposition of arrogant or instrument ini adalah jenis kata depan yang berfungsi untuk menyatakan cara sesuatu dilakukan. Adapun jenis-jenis preposition of arrogant or instrument ini terdiri dari by, with, and without. Contohnya, I was chatting with Elsa when Anna come in. Jadi itu tadi penjelasan tentang preposition dan beberapa jenis
dan fungsi juga contoh dari preposition. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya tentang interjection. Apa sih pengertian interjection itu? Jadi, menurut Cambridge Dictionary, interjection adalah sebuah kata atau frasa yang diucapkan dengan pendek dan tiba-tiba, tetapi mengekspresikan emosi. Secara literally, interjection tidak memiliki makna khusus dalam kamus resmi bahasa Inggris. Akan tetapi, saat diucapkan, orang yang mendengarnya sudah bisa mengerti apa arti interjection tersebut. Kapan sih interjection bisa digunakan? Jadi, interjection bisa digunakan hampir di seluruh jenis kalimat, dimanapun letaknya, mau itu di depan, belakang, ataupun tengah. Akan tetapi, komponen part of speech dalam satu ini biasanya lebih banyak digunakan untuk percakapan yang informal. Jadi, interjection itu biasanya digunakan untuk percakapan yang informal. Dan penggunaan interjection dalam bahasa Inggris memang sebatas spoken words saja. Dalam bacaan umum, penggunaan interjection umumnya dibatasi untuk menghindari subjektivitas. Nah, berikut ini fungsi dari interjection dalam bahasa Inggris. Fungsi interjection dalam bahasa Inggris yaitu untuk digunakan dalam speaking bahasa Inggris dibandingkan dengan writing, karena interjection merupakan ungkapan perasaan dari si pembicara. Interjection pun tidak memiliki hubungan gramatikal dengan kalimat yang melengkapinya. Berikut ini macam-macam dari kalimat interjection. Itu pertama, ah atau aha. Kedua, alas atau ar. Au, bah, bu, ger, hello atau hey, ouch, and last, wow. Baiklah, kita akan masuk ke penjelasan kata ah dan aha. Jadi kata ah atau aha ini digunakan untuk mengekspresikan kebahagiaan dan keberhasilan. Contohnya, I get the best score. Aku mendapatkan nilai terbaik. Dan alas atau art ini digunakan untuk menyatakan emosi marah, kesal, dan frustasi. Contohnya, I have many mistakes. Aku punya banyak kesalahan. Au digunakan untuk menyatakan rasa menyesal atau rasa bersalah. Contohnya, I make her cry. Aku membuatnya menangis. Dan bah digunakan untuk mengungkapkan rasa marah atau jengkel. Contohnya, bah, he always annoys me. Bah, dia selalu menggangguku. Bu digunakan untuk menyatakan penolakan atau penghinaan. Contohnya, Bu, I don't want to see you here. Bu, aku tidak ingin melihatmu di sini. Digunakan untuk meminta pengulangan kata atau konfirmasi pembicaraan. Contohnya, what do you do, Sai? Apa yang Anda katakan? Digunakan untuk mengekspresikan rasa jijik terhadap sesuatu. Contohnya, throw it please. Tolong buang ini. GRR ya, digunakan untuk mengekspresikan rasa marah atau kesal terhadap sesuatu. Contohnya, I don't like this. Aku tidak suka ini. Dan hello atau hey digunakan untuk mengekspresikan sambutan kepada seseorang. Contohnya, hello Gina, how are you? Halo Gina, apa kabar kamu? Dan digunakan untuk menyatakan ekspresi keraguan-raguan akan sesuatu hal. Contohnya, I know I can. Aku tahu aku bisa. Dan
digunakan untuk menyatakan ekspresi suka atau senang akan sesuatu. Contohnya, this food is delicious. Masakan ini sangat lezat. Ouch digunakan untuk mengekspresikan rasa sakit. Contohnya, ouch, this soup is so hot. Oh, sup ini sangat panas. Wow digunakan untuk menyatakan rasa terkejut. Contohnya, wow, this is so good. Wow, ini sangat bagus. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang materi adverb, conjunction, preposition, dan juga interjection. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga teman-teman bisa mengerti ya. Dan kami dari kelompok B ingin mengucapkan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.